Hadis daripada Wa'il bin Hujur, seorang sahabat Nabi SAW, dia cerita pasal salat Nabi. Dia kata bila sampai tang tasyahud, Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuknya sambil bertasyahud, yad'u biha, dan Nabi berdoa ketika mana mengisyaratkan dengan jari telunjuk ni. Majoriti perawi tak menyebutkan melainkan hanya isyarat dengan jari saja. Tetapi dalam banyak-banyak perawi ni, ada seorang perawi nama dia Zaidah ibnu Qudamah, dia pergi tambah, fa asyara bisababatihi yuharrikuha yad'u biha. Nabi menggerak-gerakkan sambil Nabi berdoa dengannya. Gerak-gerakkan. Jadi para ulama berbeza pendapat, riwayat ni boleh pakai ke tak boleh pakai? Sebab dia seorang je. Tapi kenapa ulama beza pendapat? Sebab kalau yang tambah tu, yang jenis tak berapa kuat ingatan, senang boleh tolak. Macam Ja'far bin Musafir ni tak lebih kuat daripada majoriti perawi. Tapi menjadi problem bila mana yang menambah perkataan tu adalah perawi yang dipercayai. Dia tu ingatan dia okey, tapi dia seorang dia bawa. Kalau dia tu adalah anak murid kanan kepada seorang guru, okey. Contohnya macam Anas bin Malik, dia ada anak murid yang kanan, Nafi', kan? Salim. Macam Zuhri, dia ada anak murid kanan dia, macam Ma'mar bin Rashid, macam Malik, macam Shu'aib, kan? Ini semua anak-anak murid kanan. Tapi kalau anak murid kanan yang tambah, okey, ulama terima. Sebab dia memang tahu riwayat guru dia, dia ingat bagus, dia melazimi guru dia, maka dia pakar riwayat guru dia. Macam Syu'bah bin Hajjaj, anak murid dia nama Gundar. Anak murid dia nama Gundar. Kalau dia buat riwayat tambah macam mana pun, insya-Allah diterima. Sebab dia ni melazimi guru dia lama, sehingga dia mahir. Tapi kalau yang tambah tu dia bukan anak murid yang kanan, tapi dia okey, cuma dia taklah terlalu melazimi guru tu. Di sinilah perbahasan para ulama. Ada yang terima dan ada yang tolak. Siapa yang terima? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki terima. Dia kata, oleh kerana dia ni okey, maka kena gerak-geraklah. Kena gerak. Cuma mazhab Maliki pun berbeza pendapat. Ada yang kata gerak atas bawah, ada yang kata gerak kiri kanan. Kan? Tapi majoriti ulama tidak terima lafaz ini. Dia kata hanya isyarat saja. Jadi kalau tuan-tuan nampak ada orang duk gerak-gerak tu, maksudnya diikut mazhab Maliki lah tu dalam masalah tu. Ya, tentang hadis Wa'il bin Hujur, ya, apakah menggerak-gerakkan tangan ketika tasyahud sahih atau syadz? Saya sudah pernah jelaskan dalam beberapa kajian. Intinya saya lebih cenderung bahwasanya hadisnya tambahan tersebut asyara bi usbu'ihi wa yuharrikuha yad'u biha. Jadi ada 5 sahabat meriwayatkan, 5 atau 6, saya sebutkan dalam buku bekal salat, bahwasanya Nabi ketika tasyahud asyara bi usbu'ihi, Rasulullah beri isyarat dengan jarinya, tanpa ada tambahan. Di antara sahabat tersebut namanya Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur sahabat. Kemudian Wa'il bin Hujur meriwayatkan dari di bawahnya jadi Zaidah bin Qudamah, dari Asim bin Kulayb dan abihi an Wa'il bin Hujur. Jadi di bawah Wa'il bin Hujur. Jadi beginilah. Masih kelihatan itunya? Masih kelihatan ya? Nanti antum lihat di bekal salat saya, hafalan saya tidak mungkin tidak, tapi gambarannya begini. Hadis, ya, menggerakkan jari. Hadis memberi apa? Mengisyaratkan telunjuk. Ada 3-5 sahabat, saya lupa namanya, ternyata adalah Ibnu Umar, ada beberapa sahabatnya ada. Saya lupa, tapi ada 5 sahabat. Taruhlah namanya 1, 2, 3, 4,
5 ya. 5 di antaranya Wa'il bin Hujr. Ya. Ini semua 1 2 3 4 hanya mengatakan Nabi mengisyaratkan sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ketika tasyahud, isyaratkan dengan telunjuknya. Saya rasa di YouTube ada ya, nanti antum cari. Saya cuma siaran ulang aja ya. Dia mensyaratkan dengan telunjuknya. Adapun Wa'il bin Hujr, maka dia ada riwayat Zaidah bin Qudamah, kemudian Asim bin Kulayb, kemudian Kulayb an abihi, kemudian an Wa'il bin Hujr ya. Jadi riwayatnya demikian. Nah, ini di atas apa? Wa'il bin Hujr. Paham? Di bawahnya siapa? Kulayb. Paham? Di bawahnya Asim bin Kulayb. Di bawahnya Zaidah bin Qudamah. Mudah-mudahan saya tidak lupa nama-nama perawinya. Nah, yang meriwayatkan dari Asim bin Kulayb ini banyak. Ada sahabat ini ada sekitar 20 orang kalau enggak salah. Paling tidak 10 orang. Meriwayatkan yang sama bersamaan dengan Zaidah bin Qudamah dari Asim bin Kulayb. Tapi 10 orang ini yang kedudukan mereka sama atau lebih hebat daripada Zaidah bin Qudamah. 10 orang yang meriwayatkan juga hanya mengisyaratkan tanpa menggerakkan. Nabi hanya mengisyaratkan. Nah, Zaidah bin Qudamah dia menambah tambahan lafal. Tambahan lafal menggerakkannya, Nabi menggerakkan jarinya. Menggerakkan telunjuknya. Nah, disinilah kemudian terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah tambahan ini disahihkan lafalnya atau tidak? Mengingat Zaidah bin Qudamah ini seorang perawi yang sangat thiqah. Bahkan disebut dalam sebagian riwayat kalau dia meriwayatkan dia sampai ulang 3 kali. Artinya hafalannya sangat kuat. Faham? Jadi sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan tambahan itu sahih dan tidak ada pertentangan. Semua perawi mengatakan mengisyaratkan, dia hanya mengkhususkan menjelaskan secara terperinci yang dimaksud dengan menggerakkan, dimaksud dengan memberi petunjuk, maksudnya apa? Dengan digerakkan. Jadi Syekh Al-Albani mengatakan semua perawi benar mengatakan hanya memberi petunjuk, hanya memberi isyarat. Zaidah bin Qudamah, maka dia seorang yang cerdas dan dia sangat hafalannya sangat kuat, dia memperinci yang dimaksud dengan menunjuk dengan isyarat maksudnya adalah menggerakkannya. Dari sinilah kemudian terjadi khilaf. Yang jadi masalah kebanyakan fuqaha mengambil hadis ini, mensahihkan hadis ini. Karena makanya mereka hanya saja mereka selisih bagaimana cara menggerakkannya, kapan mulai digerakkan. Tapi rata-rata fuqaha berpendapat dengan pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun kalau kita perhatikan secara sanad memang agak aneh. Kenapa? Karena 5 sahabat semuanya menjelaskan tanpa ada menggerakkan apa? Petunjuk. Bahkan dari Wa'il bin Hujr aja, perawi yang lain juga tidak ada menggerakkan. Cuma dia bersendirian, Zaidah bin Qudamah sendirian yang menyatakan, mengisyaratkan dengan menggerakkan. Dari sini para ulama mengatakan kemungkinan dia keliru, meskipun dia orang yang hafalannya kuat. Kenapa? Karena semua sahabat yang meriwayatkan tidak ada yang menyebutkan menggerakkan. Ini jawaban secara sanad, makanya dikatakan syad. Syad itu nyeleneh maksudnya. Nyeleneh, tapi dari orang yang biasanya tidak salah, tapi kemungkinan salah itu ada. Gampangannya gini. Misalnya ada saya punya murid 20. Yang 19 mengatakan, Ustadz Firanda pakai, misalnya pakai apa? Pakai baju biru misalnya. Pakai baju, enggak, ini enggak pas ya. Ya misalnya gitulah ya. Ya ini enggak beda-beda, apa analoginya beda. Tapi misalnya gitu, gampangannya ini misalnya semua meriwayatkan misalnya Ustaz Firanda ketika sholat jarinya dia mengisyaratkan jarinya. Ada satu murid yang paling cerdas itu mengatakan isyarat maksudnya digoyang-goyang. Nah, ini kan jadi pembahasan lah. Benar enggak digoyang-goyang atau hanya isyarat? Ya. Nah, kebanyakan banyak ahli hadis yang mengatakan digerak-gerakkan salah. Kenapa? Karena 19 orang lainnya mengatakan cuma mengisyaratkan. Faham ini maksud saya? Kedua, kalau Nabi SAW sholat selalu menggerak-gerakkan, ini menarik perhatian, itu tidak? Pasti yang meriwayatkan banyak. Kira-kira kalau antum sholat ada yang kira gini, menarik perhatian atau tidak? Menarik perhatian. Kenapa cuma 5 sahabat ini, cuma 1 orang ini yang meriwayatkan mengatakan Nabi menggerak-gerakkannya? Ini yang buat saya, akhirnya saya berubah pendapat, saya memilih bahwasanya yang lebih tepat tidak usah digerak-gerakkan. Ini masalah khilafiyah.